Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa-apa yang aku larang atas kalian, fajtanibuhu, jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladina min qablikum, karena sesungguhnya yang menyebabkan binasanya orang-orang sebelum kalian, kathratu masailihim, karena mereka kebanyakan bertanya, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, di hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang sudah kita kenal dan kita sudah sampaikan beberapa kali. Beliau ini adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr itu nama aslinya. Beliau satu-satunya yang digelari Sahibul Ulum, sahabat yang memiliki ribuan hadis. Sebanyak 5.374 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau memang dari sisi unggulannya adalah dari sisi menghafalnya. Makanya manusia itu punya kelebihan satu dengan yang lain, ya. Kalau kita sebagai orang tua, maka betul-betul gali anak-anak kita unggulannya di mana, kemudian potensi kebaikan itu bagaimana kita pupuk, kemudian bagaimana itu menjadi unggulan amal dari anak-anak kita. Begitupun kewajiban terhadap diri kita. An-nasu kal ma'adim, manusia itu seperti barang tambang. Barang tambang itu artinya ya beda-beda. Potensi dasar manusia ada yang sama, namun ada yang lebih khusus. Ya. Ada orang bawaannya dari awal orangnya lembut, santun. Ya. Ada orang yang dari awal bawaannya memang dia mudah untuk menghafal. Ada orang yang dari awal bawaannya itu seorang pemberani. Ya. Makanya yang paling bagus di antara manusia, ya, ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, man akramun nas, siapakah orang yang paling mulia? Beliau menjawab, atqahum, orang yang paling bertakwa. Sahabat kemudian bertanya lagi, laisa an hada nas'aluka ya Rasulullah, bukan tentang itu kami bertanya kepada Anda ya Rasulullah. Lalu beliau melanjutkan, fa Yusuf Nabiullah bin Nabiillah bin Nabiillah bin Khalilillah. Kalau begitu insan paling mulia adalah Yusuf. Dia adalah seorang nabi, putra dari seorang nabi, ya, cucu dari seorang nabi, dan apa setelah cucu? Buyut, ya. Jadi cicit dari seorang Khalilullah, ya. Jadi Nabi Yusuf ini adalah insan yang paling mulia. Ya, ini dari siapa? Dari sisi nasab. Tidak ada yang lebih keren, yang lebih mulia daripada nasabnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia seorang nabi, bapaknya juga seorang nabi. Siapa bapak Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Nabi Yakub seorang nabi, ya. Bapaknya Yakub juga seorang nabi. Dia adalah Nabi Ishak, ya. Belum Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ishak dulu, ya. Nabi Ishak dia seorang nabi. Bapaknya Nabi Ishak juga seorang nabi, bahkan Khalilullah. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu yang dikatakan Rasulullah. Tapi lagi-lagi Nabi ketika itu para sahabat bertanya, laisa an hada nas'aluka ya Rasulullah, bukan tentang itu pula kami bertanya ya Rasulullah. Nabi sebenarnya juga tahu yang ditanya bukan itu, tetapi ini bagian dari jawaban yang dibutuhkan oleh para sahabat. Kalian juga perlu tahu itu. Lalu kemudian beliau melanjutkan, ya, fa'an ma'adil Arab tas'aluni, kalian bertanya kepada saya tentang orang-orang hebatnya Arab kan, ya. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Kalau begitu
seutama-utama, yang paling baik ya. Di antara manusia di masa jahiliyahnya, dia menjadi orang terbaik di masa Islamnya apabila dia paham ilmunya, paham ilmu syar'i ya. Makanya Umar ibn Khattab ketika di masa jahiliyahnya itu seorang pemberani ya, maka di masa Islamnya tetap sebagai seorang pemberani ya, puncak pemberaninya. Tapi keberaniannya itu apa? Diletakkan, dipaskan dengan dia sebagai seorang muslim, sehingga beliau adalah asadum fi amrillah, orang yang paling berani, konsisten, paling tegas dalam melaksanakan perintah Allah. Abu Bakar As-Siddiq itu dari masa jahiliyah, kalau urusan yang baik-baik secara umum ya, yang ketika itu sebelum bisanya Rasulullah, selalu terdepan. Maka setelah masuk Islam, beliau juga selalu terdepan di dalam kebaikan ya. Dan begitulah Abu Hurairah ini punya satu kelebihan dari Allah yang Allah berikan kepadanya, yakni kekuatan menghafalnya ya. Di samping juga berkah dari doa Rasulullah, aminnya Rasulullah ketika Abu Hurairah berdoa, was'aluka min ilmi la yunsa, aku mohon kepadamu ya Allah ilmu yang tak pernah terlupa. Sehingga apa yang pernah dia dengar dari Rasulullah, beliau menghafalnya dan tidak lagi lupa ya. Kalau kita mendengarnya kadang-kadang nggak penuh ya, apalagi menghafalnya ya. Jadi kalau mau metode belajar ya yang sangat bagus untuk kita terapkan, ini juga nasihat dari para ulama ya. Kalau kita mau mendengar suatu ilmu, dengarkan semuanya, upayakan kita dengarkan semuanya ya. Syukur-syukur didengarkan 100% gitu ya. Jangan baru mendengarnya udah 50% ya. Karena 50%-nya ngantuk ya, atau mungkin seperempatnya ngantuk ya, seperempatnya lagi telat ya. Jadi nantinya mendengarnya nggak penuh. Upayakan mendengarnya penuh ya. Kemudian dari apa yang Anda dengar ya, maka setidaknya ada yang dicatat sebagiannya. Bolehlah kita rata-rata. Yang dicatat itu adalah 80% ya. Atau 50% tidak apa-apa lah ya. Karena saya lihat pada nggak bawa catatan ya. 50%-nya bumbuan ya, 80% ya. Jadi taruhlah misalnya ya, saya ngomongnya 60 menit ya. Kemudian catatan panjenengan itu kalau dibaca itu 30 menit. Nah, itu yang dicatat. Dari yang dicatatnya adalah yang terbaik yang dia dengar. Kemudian dari yang dicatat ini ya, ambil yang terbaik untuk dihafal ya. Yang dihafal berapa persennya berarti? Yang didengar 100%, yang dicatat 50%, yang dihafal berapa persen? Berapa persen? Ya 10% udah bagus lah ya. Jadi kira-kira kalau dibaca 10 menit itu ya ada ya. Nah, walaupun menghafalnya bukan di tempat, dan itu yang menjadi kebiasaan para ulama dahulu ya. Jadi mereka kalau di sebuah pertemuan mereka ngaji, kebanyakan mereka mencatat semuanya. Memang ada yang tidak mencatat di tempat, tapi tetap mencatat kadang di rumah. Kayak Imam Tirmidzi itu bahkan mencatatnya di perjalanan ya. Tapi apa yang dia dengar seluruhnya dihafal ya. Makanya dia berani mencatatnya di rumah ya. Jadi kalau ini banyak yang tidak nyatat ya, saya husnudon aja. Ini memang niru gayanya Imam Tirmidzi ya. Ya, semoga semuanya menjadi ya Imam Tirmidzi baru ya, yang kekuatan hafalannya luar biasa ya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, baik, ini tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Beliau berasal dari suku Daus ya, maka panggilannya Abu Hurairah Ad-Dausi. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahitukum anhu fastanibuhu." Apa yang aku larang atas kalian, jauhilah. Ya, ini kalimatnya jauhilah.
Berbeda dengan, walaupun juga ada hadis lain, fada'uhu, tinggalkanlah. Kalimat jauhilah itu lebih kuat daripada tinggalkanlah. Ya, karena ketika kalimatnya adalah jauhilah, ini lebih jauh lagi dari meninggalkan. Meninggalkan itu seseorang yang dia tidak melakukan sesuatu, tapi bisa jadi dekat dengan area perbuatan dosa. Yang penting meninggalkan. Tapi kalau menjauhi, dia lebih jauh lagi. Misalnya ayat menyebutkan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Ya. Itu berbeda kalimatnya dengan tinggalkanlah zina. Mungkin ada orang yang dia meninggalkan zina, tapi dia dekat dengan area zina. Ya. Tapi kalau kalimatnya wala taqrabuz zina, dia bahkan jauh dari area zina. Ya. Orang mungkin tidak sampai berzina, tetapi tiap hari khalwat berduaan dengan wanita yang bukan mahram, ya. Tiap hari gojekan sama yang selain mahram misalnya. Ya mungkin tidak sampai pada perbuatan berzina, tapi itu dekat di area zina, ya. Makanya dalam rangka saddud dzari'ah perintahnya wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Pun juga kalimat menjauhi, ya. Apa yang aku larang atas kalian, jauhilah. Nah ini menarik karena untuk larangan berbeda kaidahnya dengan perintah. Kalau larangan tinggalkanlah, udah, ya. Ini menunjukkan kemutlakannya. Seluruh larangan harus kita tinggalkan, ya. Tanpa embel-embel, ya, tanpa qarinah. Sebagaimana ketika Nabi menyebutkan perintah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian kerjakanlah semampu kalian. Ada ya beda kaidah. Kalau larangan tinggalkan, mutlak semua tinggalkan. Kalau perintah kerjakanlah, ada catatan apa? Semampu kalian, ya. Nah, kenapa ada perbedaan antara mensikapi larangan dengan mensikapi perintah? Kenapa di larangan tidak ada kata mastata'tu, semampu kalian, tapi di perintah ada kata mastata'tu, semampu kalian? Apa alasannya? Alasannya kira-kira kenapa, Pak? Karena untuk meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan. Meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan. Meninggalkan judi butuh kemampuan apa? Butuh kemampuan apa? Enggak ada. Meninggalkan itu enggak ngapa-ngapain, enggak. Kalau mau berjudi malah butuh kemampuan. Pinter gaple misalnya. Sekarang juga buka internet, judi online, hati-hati ini, ya. Ternyata Indonesia ini ternyata pengguna atau apa istilahnya, ya, pelaku judi online ya paling banyak di dunia. Di dunia ya, enggak bayan-bayan. Di dunia ini pelaku judi online ini paling banyak di Indonesia. Ya. Beberapa waktu yang lalu di daerah Jawa Timur, kalau tidak salah di Bojonegoro atau mana itu, ratusan istri minta cerai karena suaminya kecanduan judi online, ya. Maka hati-hati ini yang suka buka HP atau game gitu ya. Di balik game itu ada judinya, ya. Banyak orang-orang yang sekarang ini tiba-tiba jatuh melarat, ya. Padahal dia juga tidak kelihatan borong apa-apa, mungkin juga tidak kelihatan dia itu minum minuman khamr, tapi ternyata apa? Judi, ya, dengan handphonenya. Hati-hati, ya, ini termasuk racun hari ini. Dan ternyata ya, karena itu istilahnya sesideman, ya. Banyak kalau orang gaple gitu ya di perempatan jalan, nah itu bukan zamannya. Sekarang mungkin ya orang sudah risih gitu ya. Tapi ketika judinya online, ya dia bisa berada di kamar, ya. Dia juga bisa gojekan juga dengan
apa ini kalau sesama penjudi itu teman atau musuh itu? Ya. Mbok yo apa? Padha mangane itu ya. Padha mangane ya iso bojekan ya. Masa sing padha berbuat apik malah do cakar-cakaran. Ini wong main lho ya. Wis satu makan yang lain ya. Satu itu mau menjarah yang lain. Ya. Ngono iso bojekan, iso guyon. Ini padha daine padha ya, cakar-cakaran ya. Kalah sama orang-orang para penjudi dari sikap bagaimana apa ini mensikapi yang lain ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ya. Untuk judi itu meninggalkannya tidak butuh kemampuan. Wong tidak ngapa-ngapain ya. Meninggalkan zina butuh kemampuan apa? Tidak butuh kemampuan. Wong meninggalkan tidak ngapa-ngapain ya. Bahkan kalau mau selingkuh, mau berzina, itu malah butuh kemampuan ya. Kemampuan apa? Carane ngapusi bojone. Nah, kemampuan apa? Mungkin harta ya, karena dia harus bayar, butuh kemampuan itu. Tapi meninggalkannya tidak butuh kemampuan. Pengen jadi maling, itu butuh kemampuan. Kalau meninggalkan mencuri tidak butuh kemampuan. Justru arep maling kudu duwe kemampuan. Ya, paling enggak dia bisa lompat maling, sama bisa nyongkel jendela. Nah, itu juga kemampuan loh ya. Nah, inilah yang membedakan antara larangan yang itu ada kalimat tanpa ada kalimat semampunya karena memang tidak butuh kemampuan. Berbeda dengan menjalankan perintah. Setiap ada perintah pasti berkonsekuensi menggunakan kemampuan. Setiap perintah berkonsekuensi apa? Mengandung tuntutan untuk mengerahkan kemampuan. Ya. Apa contohnya? Semua perintah. Lalu kita ambil contoh misalnya salat. Ya, sholli qa'iman, salatlah dengan berdiri. Salat dengan cara berdiri butuh kemampuan atau tidak? Ya, butuh kemampuan, ya. Tapi perintahnya mastata'tu, semampu kamu. Karena untuk berdiri sholat butuh kemampuan ya. Faktanya tidak semua orang di setiap kondisi bisa berdiri. Di suatu kali atau bahkan mungkin permanen sampai akhir hayat tidak bisa. Jadi sakit misalnya atau sudah sepuh ketika itu sudah tidak mampu lagi berdiri. Faktanya ada yang tidak mampu berdiri. Maka perintahnya itu apa? Ya, semampunya. Sholli qa'iman fa illam tastati' fajalisan. Ya, kerjakan sholat dengan berdiri. Kalau kamu tidak mampu, maka dengan duduk. Bahkan kalau tidak mampu dengan duduk, maka muttaji'an, yakni dalam keadaan berbaring. Katanya ada orang yang bahkan untuk duduk tidak mampu. Sementara perintah itu membutuhkan apa? Konsekuensi apa? Mencurahkan kemampuan. Ya. Apalagi untuk mengerjakan siang butuh kemampuan tidak? Butuh kemampuan ya. Faktanya ada orang yang betul tidak kuat untuk menjalankan puasa di suatu kali, bahkan untuk selamanya, permanen ya. Yang di suatu kali karena sakit tidak mampu untuk mengerjakan siang, maka dia boleh tidak puasa di hari dia sakit ya. Dia menggantinya di hari di mana dia nantinya mampu. Adapun orang yang sifatnya permanen ya, maka dia tidak wajib selamanya berpuasa karena tidak selalu tidak kuat ya, sakitnya permanen atau apa ini orang memang sudah sepuh ya, nggak kuat, tidak mungkin kembali muda lagi gitu ya. Nah, itu dia dengan membayar fidyah ya, karena sudah tidak lagi mampu untuk berpuasa. Apalagi haji butuh kemampuan enggak? Butuh kemampuan ya. Kemampuan apa? Man istata'a ilaihi sabila ya. Kemampuan untuk menjalankannya, kemampuan fisik, kemampuan apa lagi? Harta, kemampuan apa lagi? Ngantri. Nah ini
kemampuan ngantri juga ini. Ya. Karena sekarang punya duit tetap harus ngantri. Ya memang ada itu haji dengan visa ziarah, tapi resikonya besar ya. Apalagi sekarang ini cukup ketat ya. Bisa-bisa tidak bisa masuk wukuf di Arafah ya. Tapi ya itu sekedar catatan saja, artinya bahwa untuk menjalankan haji itu butuh kemampuan ya. Menjalankan haji butuh kemampuan. Makanya yang wajib haji hanya yang mampu ya, kuasa perjalanannya, man istata'a ila sabila. Sama zakat butuh kemampuan enggak? Butuh kemampuan. Kemampuan apa? Harta sampai di haul dan nisabnya. Yang tidak mencapai nisab maupun haulnya tidak wajib untuk berzakat. Nah, inilah merupakan praktek dari apa yang Allah firmankan pula, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, sehingga dari kaidah ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita menjadi paham kalau suatu kali seseorang terjerumus kepada melanggar larangan, dia tetap berdosa ketika dia beralasan belum mampu meninggalkan. Ya. Dia tetap apa? Berdosa karena tidak ada alasan tidak mampu. Ya. Karena itu tidak dibutuhkan kemampuan. Contoh begini, kira-kira diterima ndak? Ya. Sebagai sebuah permakluman sehingga menjadi tidak berdosa ya. Misalnya seorang ditegur, kamu jangan mencuri. Wah, aku rungi sohe ninggal ke nyolong. Kira-kira dimaklumi enggak? Ya, belum mampu kok meninggalkan nyolong. Enggak dimaklumi enggak? Tetap dia berdosa. Ya. Bu, ibu ampun gerenengi. Wah, kula nek ninggalke gerenengi kula mboten saged, nggih. Dereng saged, kula dereng mampu. Dimaklumi enggak? Enggak dimaklumi ya. Meninggalkan larangan itu sifatnya mutlak, dia tetap berdosa ya. Tapi ketika seseorang ya diperintahkan menjalankan satu perintah, kamu zakat, saya belum mampu. Nah, kalau memang betul-betul belum mampu, hartanya ya belum mencapai nisab dan haulnya, dia diampuni enggak? Diampuni ya. Seseorang ketika tidak kuat berpuasa, kenapa kamu tidak berpuasa? Saya nggak kuat, ini saya sakit ya. Dosa nggak? Nggak dosa ya, karena memang ada kata mastata'tu. Nah, ini bedanya ya dari kaidah ini. Hanya saja hadirin yang dimuliakan Allah SWT, harus diperhatikan apa kata-kata mastata'tu, semampu kalian ya. Jangan diartikan semau kalian ya. Seringkali kita ini apa? Semau kita tapi mengatakan apa? Semampu saya ya. Kata-kata semampunya sering diartikan dengan semaunya ya. Padahal tentu berbeda antara mampu dengan mau ya. Yang dibutuhkan untuk meninggalkan larangan itu kemauan. Yang dibutuhkan untuk menjalankan perintah itu apa? Kemampuan. Kalau memang mampu, kerjakan ya. Nah, inilah menurut Ibnu Daqiq Al-Aid, pensyarah hadis al-ghaib, praktek dari fattaqullaha mastata'tu ya. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Lalu bagaimana dengan kalimat yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Yang diperintahkan itu sebenar-benar takwa atau bertakwa semampunya? Mana yang diperintahkan, Pak? Yang diperintahkan yang mana? Sebenar-benar takwa atau bertakwa semampunya? Mana yang diperintahkan? Kedua-duanya diperintahkan. Ini bukan saling menasah ya, tapi satu menjelaskan yang lain. Jadi konsekuensi dari sebenar-benar takwa itu adalah apa? Sesuai dengan
kemampuan, ya. Pun begitu hendaknya kita juga merasa takut kepada Allah, ya, karena seringkali ya tadi kita ini sebenarnya mampu tapi mengatakan tidak mampu, ya. Atau dalam mempraktekkan semampunya itu kadang-kadang semaunya, ya. Sebenarnya mampu dan zakat mampu tapi rugelem semaniman tuh, ya. Jadi kenapa enggak zakat? Saya belum mampu. Ternyata belum mampu yang dimaksud itu apa? Belum mampu ini apa kedermawanannya gitu ya. Sebenarnya bukan belum mampu tapi belum mau. Ya. Itu yang dikatakan ya, misalnya begini, seorang wanita, mohon maaf, keluar rumah, ya, keluar rumah tidak memakai jilbab, ya. Kenapa kok belum memakai jilbab? Dia mengatakan saya belum mampu, ya. Ya, dia belum mampu, benar atau enggak, ya? Dikatakan dia belum mampu kalau memang apa? Enggak punya kain untuk menutup, itu belum mampu, ya. Tapi kalau durung tekan hati nih, ya, itu bukan belum mampu, tapi apa? Durung gelem, gitu loh. Ya, ada juga yang terus terang, aku durung kebuka hati nih. Jadi ya sadar durung kebuka hati nih, gitu ya. Artinya Allah juga sudah menyadarkan dia, ya. Ya, kenapa enggak disambut hidayah dari Allah? Kamu sudah tahu ilmunya, ya. Maka kita tetap harus takut kepada Allah, ya. Fattaqullaha mastata'tum. Jangan sampai, ya, makna semampunya ini kemudian kita terjemahkan dengan semaunya, karena keduanya itu sangat berbeda, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana praktekannya kita bisa ngikutin apa yang dilakukan atau apa ini contoh yang sangat indah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana rasa takutnya, dan beliau inilah contoh dari pemenang kebaikan. Ya, kita sudah lepas dari Ramadan, ya, 1 bulan lebih, sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Mungkin kita apa ini ya bermacam-macam orang keadaan mereka usai dari Ramadan. Ada yang bisa melanjutkan kebiasaan Ramadan, alhamdulillah. Ada yang turun, tapi turunnya tidak seberapa, masih mungkin ada sisi-sisi wajarnya, ya. Kemudian ada yang turun drastis, naudzubillah. Ada yang sampai nyungsep, betul-betul nyungsep, ya, naudzubillah, ya. Nah, keadaannya itu berbeda-beda. Namun kalau kita ingin tahu siapa para pemenang, maka lihatlah ciri-cirinya sebagaimana yang Allah sebutkan. Orang yang menjadi pemenang kebaikan, yang sukses dengan kebaikan-kebaikan, itu bukan orang yang ketika dia sudah melakukan sesuatu, dia udah puasa, dia udah menjalankan sholat dan sebagainya, lalu merasa puas. Karena sudah puas, ya sudah, ya, masuk Syawal udah selesai. Seakan ibadah itu finishnya adalah Syawal. Padahal ibadah finishnya bukan Syawal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ya. Bukan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka Syawal, ya. Tapi hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah kepada Allah itu finishnya adalah kepastian, yakni kematian, bukan ketika Syawal, ya. Sebelum Syawal, sebelum Ramadan, ya, agak jauh dengan Quran. Ramadan akrab dengan Al-Quran, 1 hari selesai 1 juz, ya. Ramadan hatam, ya, 30 juz, tapi mulai 1 Syawal dia sudah apa? Kayak petinju gantung sarung tinjunya, ya. Kalau santri gantung sarungnya, ya. Jadi Ramadan mengencangkan sarung, tapi Syawal sarungnya digantung, dilempit, ya. Dilempit kemudian ya selamanya enggak dipakai, naudzubillah, ya. Nah, makanya hadirin yang dimuliakan Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang menjadi pemenang kebaikan. Ini juga berhubungan dengan fattaqullaha mastata'tum tadi, dengan adanya iringan rasa, ya, takut kepada Allah akan kekurangan-kekurangannya, ya, akan kepokilannya, ya, yang dia menerjemahkan semampunya menjadi semaunya,
Ya, tetap kita ini kadang-kadang ada potensi seperti itu, maka harus ada rasa takut. Ya. Allah menyebutkan karakter para pemenang kebaikan, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang mencurahkan semua yang dia miliki, tenaganya, pikirannya, waktunya, hartanya, dia gunakan berkhidmat kepada Allah. Wa qulubuhum wajilah, namun hatinya takut. Annahum ila rabbihim raji'un, karena dia yakin akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka itulah orang-orang yang berlomba di dalam kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan merekalah para pemenangnya. Coba kita perhatikan di awal kalimat, mungkin secara penerimaan langsung yang kita pikirkan semacam ada kejanggalan. Ya, bagaimana orang yang sudah optimal mengerjakan kebaikan-kebaikan tapi hatinya takut. Sepintas mungkin kurang sinkron. Ya, tapi coba kita perhatikan lagi keindahan ayat ini. Memang ketika itu mendengar ayat tersebut, Ibunda Aisyah juga bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ahumul ladina yasrikuna wa yasrabuna al-khamra?" Apakah mereka itu orang-orang yang pernah mencuri? Apakah mereka itu orang-orang yang pernah minum khamr sehingga dia sudah berbuat baik tapi hatinya masih ada rasa takut? Apa kata Rasulullah? La ya bintas Siddiq, bukan wahai putri As-Siddiq, walakinnahumul ladina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Bahkan mereka itu, wahai Aisyah, orang-orang yang sudah optimal sholatnya, orang-orang yang sudah optimal siamnya, orang-orang yang sudah jor-joran sedekahnya. Walakinnahum, ya, tapi mereka itu yakhafuna, takut kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah. Lalu belum baca ayat ulaika yusari'una bil khairat wa hum laha sabiqun. Merekalah sebenar-benar orang yang berlomba dan merekalah para pemenangnya. Ya. Jadi kendati kita sudah mengerjakan misalnya sesuatu yang Allah perintahkan, tetap ada rasa takut. Ya, maka praktek dari ayat ini para sahabat radhiyallahu anhum, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau ketika menafsirkan ayat ini tentang praktek di kalangan para sahabat, beliau mengatakan, wa man ta'ammala ahwal ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawajaduhum fi ghayatil amal ma'a ghayatil khauf. Siapa yang memperhatikan ahwal keadaan para sahabat, niscaya mendapati mereka itu berada di puncak amal pun mereka berada di puncak rasa takut. Ya, saya contohkan yang terbaik karena waktunya terbatas, langsung puncaknya. Ya, Rasulullah jelas, ini para sahabat. Ya, kalau Rasulullah kan kita bilang kan nabi gitu ya, maksum. Ya, sahabat, para sahabat yang mereka tidak maksum. Tapi lihat bagaimana puncak amal mereka dan bagaimana rasa takutnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa kurangnya beliau? Ya, Abu Bakar fil jannah, kata Rasulullah. Abu Bakar di surga. Ketika beliau menyebut 10 orang yang dijamin masuk jannah, nama pertama yang disebut juga Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Amr bin As bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayun nas ahabbu ilaik?" Siapakah insan yang paling Anda cintai? Beliau katakan Aisyah. Minar rijal ya Rasulullah, dari kaum laki-laki ya Rasulullah. Abuha, bapaknya Aisyah. Siapa? Abu Bakar. Beliau yang nantinya dipanggil dari semua pintu surga. Tatkala Nabi menyebutkan tentang pintu-pintu surga, Abu Bakar kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, tidak ada ruginya sama sekali orang yang dipanggil dari pintu manapun, asal masuk surga, bahkan bu nyelempit nang endi mesti seneng nih, ya." Tapi beliau bertanya, penasaran, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu karena unggul dalam segala kebaikan? Apa kata beliau? Na'am wa arju an takuna minhum. Ya, ada.
kamu adalah salah satu dari mereka. Abu Bakar As-Siddiq ya dipanggil dari semua pintu. Kenapa? Unggul dalam segala hal. Abu Bakar As-Siddiq yang disebut Nabi arhamu ummati bi ummati, yang paling punya sifat belas kasih ya. Itu adalah Abu Bakar As-Siddiq ya. Belas kasihnya paling bagus itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan beliau ini orang yang terdepan dalam setiap kebaikan sesuai dengan lakop untuk beliau ya. Abu Bakar kunyah beliau, kunyahnya Abu Bakar, bukan karena punya anak namanya Bakar, bukan, tapi libu kurihi ya. Ini personal branding. Beliau sudah dikenal sejak awal ya. Kalau urusan kebaikan mesti sek dewe gitu. Sampai Umar bin Khattab mengatakan ya, tidaklah saya berlomba dengan Abu Bakar kecuali selalu saja dia mengungguli saya. Sampai suatu kali ada momen saat hendak perang Tabuk, Rasulullah ketika itu memobilisasi infak fisabilillah karena kebutuhannya luar biasa banyaknya ya, pasukan yang mau berangkat 30.000 orang, kemudian perjalanan hampir 1.000 km ya. Maka bayangkan logistiknya, bayangkan kendaraannya ya. Nah, ketika itu Umar bin Khattab lagi panen raya ya, dia ingat dengan Abu Bakar As-Siddiq ya, bagaimana perjuangan selama ini dia berlomba dalam kebaikan dengan Abu Bakar As-Siddiq ya. Ketika itu dia bergumam, kalau ada ceritanya Umar bisa mengungguli Abu Bakar, inilah saatnya. Nek ono ceritane loh ya. Nek ono ceritane. Ada enggak ceritanya? Ya, kita lihat. Ketika itu Umar Ibn Khattab mengumpulkan semua hartanya ya. Kalau istilahnya sekarang semua rekening ya dikumpulkan, aset-aset dikumpulkan semuanya, dibagi dua. Yang separuh ini dibawa kepada Rasulullah SAW, sampai ketika menghadap Nabi, beliau ditanya, "Madza abqaita liyalika ya Umar?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu wahai Umar? Kamu bawa harta banyak. Berapa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Apa katanya? Abqaitu lahum mislahu. Aku tinggalkan untuk mereka semisal, sama dengan apa yang aku bawa. Banyak enggak itu, Pak? Banyak ya. Ada ini Kiai Solo dan sekitarnya yang berani separuhnya. Nah, ketika itu dia keluar dan mendapati Abu Bakar masuk dengan membawa harta yang banyak. Wah, kelihatannya bawa banyak harta pula Abu Bakar As-Siddiq ini. Dia penasaran berapa yang dibawa dibandingkan dengan yang dia tinggal. Ditanya ketika itu oleh Rasulullah, "Madza abqaita li alika ya Abu Bakar?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu Abu Bakar? Apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Abqaitu lahum Allah wa Rasulahu." Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Kalau harta semua saya bawa, nggak ada yang tersisa. Maka apa kata Umar? Emang nggak ada ceritanya Umar bisa mengungguli Abu Bakar. Bahkan dalam perkara yang mungkin secara sekilas fisiknya itu kuat Umar ya. Untuk lari juga mungkin lebih kencang Umar. Tapi kalau itu namanya kebaikan kok ya dhisik Abu Bakar. Satu kali peluang ada lagi pada Umar bin Khattab ya untuk mengungguli Abu Bakar. Jadi suatu kali beliau mendengar Rasulullah menyampaikan kabar gembira, tapi yang diberi kabar gembira tidak berada di tempat. Beliau katakan ketika itu, siapa yang ingin membaca Al-Quran rotoban dengan nuansa segar seperti Al-Quran baru saja diturunkan, falyaqra bi qiraati Ibni Ummi Abad. Hendaklah membaca dengan bacaan Ibnu Ummi Abad. Ibnu Ummi Abad yakni Abdullah bin Mas'ud. Umar bin Khattab lihat orangnya tidak ada situ. Maka dia punya peluang apa? Wah, ini kalau saya kabarkan berarti orangnya senang banget. Ya, termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah itu menghibur seorang muslim, memasukkan unsur kegembiraan, ya, menyampaikan kabar gembira. Maka dini hari sekali Umar ibn Khattab itu kemudian mendatangi rumah Abdullah bin Mas'ud. Diketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mada cita ya Aba Habas? Ada keperluan apa Anda gasih dini hari seperti ini datang ya menemui saya? Apakah ada kabar yang sangat penting? Apa kata Umar bin Khattab?
beliau dengan penuh antusias mengatakan, saya datang kemari untuk memberikan kabar yang sangat menggembirakan untuk Anda. Antusias sekali dia katakan. Tapi begitu mendengar apa yang disampaikan Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apakah ini kabar yang sama dengan apa yang dibawa oleh Abu Bakar barusan? Udah sampai ke sini beliau, udah pulang barusan. Ya. Maka beliau lagi-lagi bergumam, memang nggak ada ceritanya Umar bisa mengalahkan Abu Bakar. Mau nggak kabar ya? Masa disi Abu Bakar? Lihat Abu Bakar yang begitu rupa, ya, dia termasuk juga di antara Faniyasnain, orang kedua dari dua orang yang berada di gua, yang Allah turunkan sakinah kepada mereka. Siapa dua orang ini? Rasulullah. Yang kedua siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kurangnya apa coba? Tapi lihat bagaimana rasa takutnya. Ya, ketika turun ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan apapun yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan, maka Allah akan menghisab amal kalian. Ketika turun ayat ini, itu gemetar, ya, tubuh dari Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan dia mendatangi Rasulullah, itu lututnya gemeteran sampai nggak mampu berdiri, sampai deprok. Ya Rasulullah, ini ayat yang sangat berat katanya. Ketika kami diperintahkan untuk sholat, kami sholat. Perintah hijrah, kami berangkat. Perintah berjihad, mengorbankan jiwa, harta, kami berangkat. Tapi ini berat ya Rasulullah. Apa yang dipikirkan oleh Abu Bakar ketika itu? Kalau kita membaca ayat itu gimana? Ada rasanya nggak? Biasa aja kayaknya ya. Apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan itu akan dihisab oleh Allah. Yo, wis ngerti ya, wis ngerti gitu ya. Tapi kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu sampai gemetaran begitu? Karena yang ada di dalam benaknya itu, bayangkan kalau apa yang dipikirkan seseorang, apa yang dirasa seseorang juga dihisab oleh Allah. Banyak sekali momen-momen kita juga pasti merasakannya, di mana tanpa kita undang tiba-tiba hadir bisikan-bisikan walaupun tanpa suara, ya, ngerti-ngerti pengen miso, ya, kadang-kadang kok tiba-tiba muncul ide pengen berbuat jahat tanpa kita undang. Itu kalau di Islam kira-kira gimana? Berapa kali Anda mengalami yang serupa? Ya. Abu Bakar ketakutan sekali, ya. Kadang-kadang tiba-tiba ada bayangan, ya, yang nggak benar untuk dibayangkan, tapi kita tidak undang. Kalau itu dihisab oleh Allah, berat hati yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau ketakutan sekali, ya. Nah, ketika itu apa Nabi katakan? Qulu sami'na wa ata'na, ya. Ojo kakean alasan, ya. Katakanlah aku mendengar dan aku taat. Maka beliau katakan apa? Sami'na wa ata'na ghufrana. Ada kata ghufranaknya. Kenapa? Karena ketika dia mengatakan saya mendengar dan saya taat, masih ada apa? Kegalauan di sana. Ada yang tidak mampu gitu loh. Ya. Masalahnya hadirnya bisikan itu di luar kendali dia. Ya. Kalau itu dihisab, ghufrana, ya, mohon ampun ya Allah, ya, mohon ampun, itu di luar kemampuan saya. Sampai kemudian turun ayat apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Seseorang tidak akan mendapat beban kecuali apa yang dia mampu untuk menanggungnya. Apa yang di luar kendali dia bukan menjadi beban dia, ya. Bukan kendali kita, ya, di luar kendali kita. Kalau tiba-tiba kita berada di jalan, tiba-tiba ada makhluk halus, ya. Ada apa ini, orang yang buka aurat misalnya, tiba-tiba di depan mata kita ada yang aurat terbuka, ya. Itu kan di luar kendali kita. Tidak mungkin kita berjalan nutup aksesnya, jangan ada yang lewat di sini, ya. Kan tidak mungkin. Kalau tiba-tiba ada yang muncul begitu kan di luar kendali kita, ya. Nah, kita berdosa atau tidak tinggal bagaimana setelah itu. Apakah kemudian kita menahan pandangan? Enggak menahan, ya. Kalau menahan pandangan jangan-jangan diartikan apa? Ya, delok terus meneng terus menahan, ya. Ya, itu menahan pandangan. Berarti apa? Menundukkan pandangan. Ya, ini kalau pemandangannya di bawah, menundukkan pandangan itu, ya, namatke malahan, ya. Mengalihkan pandangan atau tidak, ya, itu yang menjadi persoalan. Sama
hadirnya namanya bisikan itu inisiatif dari setan, kita tidak menghadirkannya, tiba-tiba muncul. Ya, sebatas itu tidak ada beban kita. Tapi kalau kemudian kita ngikutin, ya, makanya di ayat ya ayyuhalladzina amanu mana itu? Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Orang-orang yang beriman, apa? Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Ya. Yang tidak boleh itu ngikutin langkah-langkahnya tadi. Ya, kita follow up apa yang diiklankan oleh setan, kemudian kita ikut, ya, langkah-langkahnya. Itu yang tidak diperbolehkan. Makanya Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan, itu beliau mengatakan Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman, yang membenarkan Rasulnya untuk mengambil semua syariat Islam ini. Lalu beliau melanjutkan menjalankan apa-apa yang mampu dia jalankan, kemudian dia meninggalkan apa-apa yang dilarang, ya, di dalam Islam. Itu juga wujud, ya, hadis ini merupakan penerjemahan juga dari ayat tersebut. Perintah masuk ke dalam Islam secara kafah dan kita dilarang mengikuti langkah-langkah syaitan. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sudah masuk suruk belum? Sudah masuk suruk? Suruk atau tuluk? Bedanya suruk sama tuluk apa? Tuluk itu terbit, ya. Kalau suruk itu ya syuruk, ya. Jadi kalau pas matahari terbit itu namanya tuluk, ya. Ini tulisannya syuruk tapi saya curiga jangan-jangan ini apa? Tuluk, terbit, ya. Jadi amannya dilebihkan barang 5 menit, ya. Ini di sini syuruknya tertulis berapa? 42, sudah 54, ya. Berarti sudah insyaallah juga sudah syuruk, ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.